tapi nggak tahu nanti teknisnya gimana, tapi persiapan saja. Jadi ada kemungkinan kalian akan masuk pada bulan Oktober, konon awal Oktober, jadi jangan saja. Jadi yang belum punya kos-kosan, yang belum punya tempat tinggal disiapkan semuanya sambil nunggu surat resminya ya. Oke, perkuliahan hari ini pertama-tama saya mohon maaf karena tidak sesuai jadwal perkuliahan, harusnya 9.30 ya. Saya berbarengan dengan beberapa agenda, terutama di Seminar Internasional di Malang yang sedang berlangsung saat ini, dan nanti saya akan presentasi jam-jam 10-an, jadi saya persingkat dan percepat waktunya gitu. Untuk para presentator, Vina, Ilham Khalid, Azizah, Mariam Jamila, sudah ada semua? Vina dan Azizah yang saya lihat. Ilham Khalid ada? Ilham belum join. Mariam Jamila. Hadir Ustaz. Mariam Jamila, baik. Satu yang belum datang. Ada kabar Ilham Khalid? Bisa presentasi? Oke. Oke, kita tunggu 2 menit. Yang belum klik presensi silakan di LMS ya, klik absen, klik present di LMS. Makalah dan PowerPoint nanti diupload ya ke LMS. Ada fitur makalah kelompok, nanti perwakilan saja, salah satu dari 4 makalah dan juga PowerPoint-nya gitu. Jadi satu orang mengupload PowerPoint, mungkin satu lagi mengupload makalahnya. Oke, Ilham sudah. Oke, kita mulai saja ya, biar efektif waktunya. Saya persilakan, saya serahkan kepada teman-teman kelompok 2 untuk menyampaikan materinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen, kami selaku kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang kami buat yang berjudul Kisah Nabi dan Rasul dalam kisah surat Yunus, Hud, Yusuf, dan Nuh. Nah, sebelum mempresentasikan hasil kerja kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Mbak Azizah Jasadi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Desari dari Banyuwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih Mbak Azizah Desari. Yang kedua yakni Mbak Iktina Dina Kamila. Bacanya kami persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iktina Dina Kamila. Saya akan mempresentasikan mengenai Quran Surah Hud. Terima kasih. Terima kasih Mbak Iktina. Selanjutnya Mbak Maryam Samila. Bacanya kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Maryam Jamila. Di kelompok 2 akan mempresentasikan Quran Surah Nuh. Terima kasih. Terima kasih. Dalam materi kali ini kita membagi dalam 6 subbab, yakni 1. Pengertian kisah Nabi dan Rasul, 2. Tujuan dan hikmah kisah Nabi dan Rasul dalam Al-Quran, yang ketiga kisah dan sejarah Nabi dan Rasul dalam kisah surat Yunus, yang keempat kisah dan sejarah Nabi dalam kisah surat Hud, yang kelima kisah dan sejarah Nabi dan Rasul dalam surah Yusuf, dan yang terakhir kisah dan sejarah Nabi dalam surah Nuh. Langsung kita masuk ke sub materi pertama, yakni pengertian kisah Nabi dan Rasul. Langsung saja pengertian kisah Nabi dan Rasul. Secara bahasa, kisah sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni kisah, yang bermakna pelacak jejak, yang diikuti atau bermakna juga potongan. Kisah sendiri sama artinya dengan al-hadis, yakni cerita. Sedangkan kisah sebagai salah satu bentuk sastra yang dalam bahasa Indonesia disebut cerpen atau novel, didefinisikan sebagai media untuk mengungkapkan kehidupan atau fragmen-fragmennya yang menyangkut suatu peristiwa atau sejumlah peristiwa yang terkait satu sama lainnya. Sedangkan secara terminologi atau istilah berita yang mengenai suatu permasalahan dalam masa-masa yang saling berturut-turut. Hal ini diungkapkan oleh Hizbullah dalam bukunya Qasas Al-Quran, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian kisah Nabi dan Rasul, yaitu rangkaian cerita atau peristiwa tentang kehidupan Nabi dan Rasul yang penuh dengan hikmah dan pembelajaran. Itu tadi jelas tentang pengertian kisah Nabi dan Rasul. Selanjutnya yakni masuk ke materi subbab kedua, yakni tujuan dari kisah dan sejarah Nabi yang akan dibawakan oleh Mbak Maryam Samila. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Tujuan kisah Nabi dan Rasul dalam Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran memiliki maksud dan tujuan yang bisa diambil manfaat
khususnya serta seluruh umat Islam pada Madinah. Di antara tujuan-tujuannya yaitu yang pertama, penjelasan atas ajaran tauhid sebagai platform para nabi dan rasul. Yang kedua, menguatkan dan meneguhkan hati Rasulullah. Kemudian yang ketiga, koreksi dan klarifikasi atas pendapat para ahli kitab. Dan yang terakhir, pembentukan pribadi yang berakhlak mulia. Dan dari hikmah kisah Nabi dan Rasul dalam Al-Quran yaitu kisah-kisah yang kisah yang benar dan mengandung berbagai hikmah dan pelajaran bagi manusia. Kisah Nabi dan Rasul yang terdapat dalam Al-Quran dapat memberikan keteladanan Nabi dan Rasul agar umat manusia bisa mengambil pelajaran serta nilai-nilai yang terdapat dalam kisah-kisah tersebut. Nilai-nilai yang terdapat dalam kisah keteladanan Nabi dan Rasul yaitu pelajaran tentang keimanan, ketakwaan, moral, akhlak, dan lain sebagainya yang dapat kita tiru sehingga dapat mengantarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Azizah Setiasari. Masuk ke subbab selanjutnya yakni kisah dan sejarah Nabi dalam surah Yunus yang akan dibawakan oleh Mbak Azizah Setiasari. Bahasanya waktu dan tempat kami silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisah Nabi dan Rasul dalam Quran Surat Yunus. Surat Yunus terdiri dari 109 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyah, kecuali ayat 40, 94, dan 95. Ketiganya diturunkan di Madinah, setelah Nabi Muhammad berhijrah. Surat ini dinamakan Surat Yunus karena dalam surat ini dikemukakan kisah Nabi Yunus dengan pengikutnya yang teguh imannya. Berikut kisah-kisah Nabi dan Rasul dalam Quran Surat Yunus. Yang pertama, kisah Nabi Nuh alaihissalam terdapat dalam surat Yunus ayat 71. Dalam ayat tersebut mengisahkan Nabi Nuh dalam menghadapi kaum mereka yang sangat durhaka kepada Allah dan tidak mau menaati Nabi Nuh. Nabi Nuh telah menyampaikan agama Allah pada kaumnya selama 950 tahun. Mereka bukannya menerima keberadaan Nabi Nuh dengan senang hati, melainkan menganggap kedatangan Nabi Nuh hanya merugikan mereka. Dan semakin hari kedurhakaan mereka kepada Allah dan Rasulnya semakin meningkat. Akhirnya Allah menenggelamkan mereka dalam sebuah peristiwa banjir besar yang menenggelamkan semua permukaan bumi. Sesudah peristiwa banjir itu, Allah mengutus beberapa Rasul kepada mereka. Setiap Nabi itu datang dengan membawa bukti kebenaran kerasulannya dan memberikan petunjuk kepada kaumnya. Namun kebanyakan kaum itu tidak beriman dan mendustakan sebagaimana kaum Nuh. Kebiasaan taklid buta kepada pemuka-pemuka mereka selalu diikuti oleh generasi berikutnya. Dari kisah Nabi Nuh tersebut dapat diambil pelajaran darinya bahwa balasan Allah pastilah ada, baik terhadap yang mentaati maupun terhadap yang mengingkari. Lanjut, yang kedua, kisah Nabi Musa alaihissalam yang tercantum dalam surat Yunus ayat 75-76. Dalam ayat tersebut, Allah mengisahkan pengutusan Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Dan Nabi Musa dihadapkan kepada Fir'aun yang memiliki kekuasaan besar dan raja dari suatu negara yang sudah tinggi peradaban dan kebudayaannya. Dan dia dikelilingi oleh pemuka kaumnya yang banyak menyesatkan pikirannya. Ketika Nabi Musa membuktikan kebenaran kerasulannya, mereka tetap tidak mau beriman. Para pemuka Fir'aun menganggap bahwa mukjizat Nabi Musa adalah sihir bagi orang-orang yang menyaksikan. Tuduhan mereka adalah tuduhan yang sangat buruk dan tidak benar. Padahal telah menjadi bukti bahwa ahli sihir mereka tidak bisa mengalahkan mukjizat Nabi Musa dan malah berbalik menjadi beriman kepada Nabi Musa. Setelah pemuka Kipti itu gagal mematahkan kebenaran Nabi Musa, mereka mencari alasan dengan menuduh kedatangan Nabi Musa adalah untuk menjadi pemimpin di Mesir. Dan mereka bertekad untuk tidak beriman kepada Nabi Musa. Dalam ayat 83 dijelaskan, kekalahan Fir'aun semakin mendorong melakukan perbuatan yang lebih kejam kepada Bani Israel. Dia merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Musa dan Bani Israel, sehingga banyak dari kalangan Bani Israel yang takut beriman kepada Nabi Musa. Lalu pada ayat 90 diceritakan Nabi Musa ketika meminta kepada Fir'aun agar membebaskan Bani Israel dari perbudakan,
dan mengizinkan mereka kembali ke Palestina. Tetapi Firaun menolak permintaan itu. Akhirnya Nabi Musa dan kaumnya lari meninggalkan Mesir. Sedangkan Firaun dan bala tentaranya mengejar mereka. Ketika Firaun hampir dekat, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa supaya memungkulkan tongkatnya ke laut. Lalu laut pun terbelah dan masuklah Nabi Musa dan kaumnya berjalan hingga tiba dengan selamat di seberang lautan. Sedangkan Firaun mengikuti jalan yang sama, tetapi ketika di tengah perjalanan, Nabi Musa mengulurkan tangannya ke arah lautan. Maka laut pun kembali seperti sedia kala. Dan Firaun pun tenggelam bersama pasukannya. Ketika dia akan mati, dia menyatakan iman dan Islamnya. Namun pernyataan iman itu sudah terlambat karena pernyataan itu hanya untuk menghindari kematian dan mencari keselamatan dari bencana. Maka pernyataan iman dan Islam demikian itu tidak diterima karena tidak lahir dari ketulusan, tetapi lahir dari keputusasaan. Dari kisah tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa siapapun yang meninggikan diri, menyombongkan diri, semuanya rendah kecuali dia, maka Allah akan rendahkan dan Allah akan binasakan. Dan Allah tidak melihat seseorang itu dari kekayaannya maupun jabatannya, tetapi Allah melihat seseorang itu dari keimanan dan ketakwaannya. Lanjut kepada kisah Nabi Yunus yang tertuang dalam Quran Surat Yunus ayat 98. Dalam ayat tersebut menceritakan kisah Nabi Yunus diutus kepada penduduk kota Nainawa untuk menyampaikan agama Allah, tetapi mereka mengingkari seruan itu. Nabi Yunus menerangkan kepada mereka bahwa jika mereka tidak juga beriman, Allah akan menurunkan azab kepada mereka setelah 3 hari. Pada hari ketiga, Nabi Yunus menghindar dari negeri itu. Dan pada pagi hari yang dijanjikan, mereka melihat tanda ada kedatangan azab itu. Oleh karenanya mereka mencari Nabi Yunus, tapi mereka tidak menemukannya. Lalu mereka pun berkumpul bersama keluarga dan binatang ternak mereka di tengah lapang dan memohon kepada Allah agar azab yang dijanjikan itu tidak ditimpakan kepada mereka. Dan mereka menyatakan iman kepada Allah. Dan Allah pun menerima taubat mereka serta membatalkan azab kepada mereka. Kemudian Allah memberikan mereka kesenangan hidup sampai akhir hayat sebagai balasan dari keimanan mereka. Lalu dalam ayat 99 dikatakan, jika Allah berkehendak agar seluruh manusia beriman kepadanya, maka hal itu akan terlaksana. Karena sangat mudah bagi Allah untuk melakukannya. Tetapi Allah tidak menghendaki yang seperti itu. Karena Allah ingin melaksanakan sunnahnya di alam ciptaannya ini. Dan tidak seorang pun yang dapat mengubah sunnahnya kecuali Allah sendiri yang mengubahnya. Di antara sunnahnya ialah memberi manusia akal pikiran dan perasaan yang membedakannya dengan makhluk lain. Sehingga dengan itu manusia bisa menjadi makhluk yang dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Kemudian amal perbuatan manusia itu diberi balasan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Dari kisah Nabi Yunus dan kaumnya itu dapat diambil pelajaran bahwa Allah akan menerima taubat dan mengampuni semua dosa-dosa apabila kita bersungguh-sungguh memohon ampun dan menyesali dosa-dosa kita. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Mbak Azizah Jasari atas penyampaian materinya. Lanjut ke materi subbab selanjutnya, yakni kisah dan sejarah Nabi yang termuat dalam Quran Surah Hud yang akan dibawakan oleh Mbak Ikti Nadina Kamila. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan mengenai kisah yang terdapat dalam Quran Surah Hud. Surah Hud termasuk surah-surah Makkiyah, terdiri dari 123 ayat, diturunkan sesudah surah Yunus. Surah ini dinamai dengan Hud karena dihubungkan dengan kisah Nabi Hud alaihissalam yang terdapat di dalamnya. Berikut kisah-kisah Nabi dan Rasul yang terkandung dalam Quran Surah Hud. Yang pertama yakni kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Idris. Dalam ayat 25 itu menerangkan peringatan yang nyata kepada kaumnya akan azab Allah jika mereka terus menyembah berhala selain Allah. Karena disebabkan kezaliman kaum Nabi Nuh, lalu Allah menetapkan bahwa mereka akan ditenggelamkan sebagaimana yang dijelaskan pada ayat 37. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa pembuatan masalah itu dilakukan di bawah pengawasan dan petunjuk Allah. Itu tidak disebutkan
dipastikan bahwa Batra itu ukurannya besar, sehingga dapat memuat Nabi Nuh, keluarga, dan kaumnya yang beriman, serta sepasang binatang dari berbagai jenis. Kemudian kisah yang kedua yakni kisah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud adalah Nabi dan Rasul utusan Allah. Beliau diuji oleh Allah dengan adanya kaum Ad. Kaum Ad ini adalah kaum yang ahli dalam berbagai bidang seperti bidang agrarian. Mereka mampu mengelola tanah yang tandus menjadi subur, sehingga cocok tanam dapat menunjang perekonomian mereka. Dalam bidang peternakan, mereka mampu memelihara hewan ternak dengan baik, sehingga mendatangkan hasil yang sangat memakmurkan. Namun, kehidupan yang makmur itu tak membuat mereka menyadari dan memikirkan asal-muasal mereka dan akhir dari penciptaan. Kemudian, Allah menurunkan dua balasan kepada kaum ini. Balasan yang pertama yakni berupa paceklik dan kekeringan yang melanda ladang dan kebun mereka, sehingga mereka itu khawatir akan gagalnya panen mereka. Kemudian tahap kedua yakni dimulai dengan terlihatnya gumpalan awan hitam yang mereka kira itu akan turun hujan, akan tetapi itu adalah bencana yang dahsyat akan datang. Kemudian yang ketiga yakni kisah Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh diutus untuk kaum Samud yang menjadikan patung-patung sebagai sembahannya. Mereka kufur terhadap Allah. Nabi Saleh diutus untuk mengingatkan mereka atas nikmat-nikmat Allah dan untuk menunjukkan jalan kebahagiaan kepada mereka. Nabi Saleh menyuruh mereka supaya bertakwa dan melarang mereka menyembah patung-patung. Mereka meminta Nabi Saleh untuk membuktikan kebenarannya. Kemudian datanglah kepada mereka seekor unta yang keluar dari batu. Mereka mengetahui dengan mata mereka sendiri bagaimana batu itu membelah. Dan keluarlah dari batu itu seekor unta betina yang sedang hamil. Selanjutnya yakni kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim merupakan nabi dengan gelar Khalilullah, yang mana Allah sudah menjanjikan akan mengaruniakan seorang putra sebagai pewaris Nabi Ibrahim. Beberapa waktu setelah menyarankan Ibrahim agar menikahi Hajar supaya memperoleh anak yakni Ismail, Ibrahim menerima kunjungan para tamu. Para tamu itu adalah 3 malaikat yang berwujud 3 laki-laki. Kemudian Ibrahim menghidangkan daging anak sapi panggang kepada mereka. Namun Ibrahim merasa heran terhadap sikap ketiganya yang tidak memakan hidangan tersebut. Kemudian para malaikat ini menenangkan ia serta menyampaikan kabar gembira kepada Ibrahim bahwa Ishak akan lahir untuknya dan Yakub akan disebut sebagai penerus Ishak. Kemudian yang kelima yakni kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut adalah nabi utusan Allah. Allah mengutus Nabi Lut untuk mengajak kaumnya ke jalan yang benar, yang mana pada zaman itu kaum Nabi Lut melakukan perbuatan keji, yakni menyukai sesama jenis. Yang mana hal itu sudah dianggap lumrah. Semua Nabi Lut tidak mereka terima dengan baik, melainkan ada usul yang dikemukakan supaya Nabi Lut diusir dari negeri mereka. Selanjutnya Allah pun menimpakan azab kepada kaum Nabi Lut, yakni pada Quran surah Hud ayat 81 sampai 82. Kemudian yang terakhir yakni kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib ditetapkan oleh Allah untuk menjadi seorang nabi yang tinggal di timur Gunung Sinai kepada kaum Madian dan Aika. Masyarakat tersebut terkenal perbuatan buruknya yang tidak jujur dalam timbangan dan ukurannya ketika melakukan jual beli. Mereka menyembah berhala bernama Aikah, yaitu sebidang tanah gurun yang ditumbuhi pepohonan. Syuaib memperingatkan perbuatan mereka yang jauh dari ajaran agama, namun kaumnya tidak menghiraukannya. Mungkin cukup itu kisah dari Quran surah Hud. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vicky yang sudah bilang. Selanjutnya yakni
kisah dan sejarah Nabi dalam Quran Surah Yusuf yang akan saya pandu sendiri selaku moderator juga pemateri. Surah Yusuf terdiri dari 111 ayat yang mana ayat ini termasuk surah Makiyah, diturunkan di Mekah sebelum Nabi Isa. Surat ini dinamai surat Yusuf karena hampir seluruh isinya mengenai kisah beliau Nabi Yusuf alaihissalam. Surah ini menjadi kisah Nabi Yusuf sendiri menjadi sebaik-baik kisah dikarenakan di dalam surah Yusuf sendiri hanya menerangkan tentang kisah Nabi Yusuf, berbeda dengan surat yang lain yang terkesan menceritakan banyak nabi dan rasul di dalamnya. Sebagai bukti bahwa kisah Nabi Yusuf adalah sebaik-baik kisah, yakni Quran surah Yusuf ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Sesuai dengan firman Allah tersebut, dijelaskan dalam kisah Nabi Yusuf sebaik-baik kisah. Menurut penafsiran Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau yang sangat masyhur, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dengan dewasa oleh orang mulia, anak orang mulia, yakni Yusuf ibnu Yakub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim. Dari dalil Al-Quran dan hadis diketahui bahwa tanda kenabian Nabi Yusuf sudah terlihat dari beliau kecil, sehingga ketika beliau menceritakan mimpinya kepada ayahnya, ayah beliau melarang Yusuf untuk menceritakan hal tersebut pada saudara-saudaranya. Tetapi ketika itu Yusuf yang secara tidak sengaja mendengar percakapan beliau dengan sang ayah. Saudara Yusuf tadi pun membicarakan hal ini kepada saudara-saudara yang lain kecuali Bunyamin. Ini sesuai dengan firman Allah ayat 4. Qala Yusuf abi ya abadi beliau yang masih Maaf, Mas Idam, suaranya kurang jelas. Keteladanan beliau sudah. Ya, sudah. Keteladanan beliau merupakan hal yang patut kita contoh sebagai umat manusia
begitu banyak cobaan yang menghampiri beliau, bahkan ketika beliau telah menjadi budak. Sebut saja kisah beliau dengan istri dari tuannya yang bernama Zulaikha. Zulaikha ini akibat melihat ketampanan dari seorang Yusuf, dia berhasrat untuk memiliki Yusuf. Ketika itu suami dari Zulaikha keluar dari rumah. Zulaikha yang sudah mencapai puncak hasrat memanggil Yusuf untuk mendekat. Ketika Yusuf sudah mendekat, beliau pun tahu apa yang diinginkan oleh Zulaikha, sehingga beliau menolak. Zulaikha pun menarik baju belakang Yusuf hingga merobeknya. Dalam keadaan seperti ini, suami dari Zulaikha pun datang dan terkejut atas apa yang terjadi. Zulaikha yang merasa terpojok pun menuduh Yusuf yang ingin memperkosa dirinya. Kemudian datanglah seseorang yang memberi kesaksian sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran surah Yusuf ayat 25 dan 29. Bisa dibaca sendiri. Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal keduanya ketika keduanya berlomba mencapai pintu. Yusuf melarikan diri, sedangkan si wanita itu mengejarnya untuk mengembalikan Yusuf ke dalam rumah. Dan di tengah-tengah itu, Zulaikha tersebut dapat mengejar Yusuf, lalu ia memegang baju gamis Yusuf dari arah belakang karena kuatnya pegangan dan kuatnya upaya Yusuf dalam menghindarkan diri. Maka baju gamis dari Yusuf sebelah belakangnya robek. Menurut suatu pendapat, Yusuf terjatuh setelah bajunya robek, lalu ia bangkit meneruskan pelariannya, sedangkan Zulaikha tetap mengejarnya. Keduanya pun menjumpai si wanita itu telah berada di pintu diri dari keadaannya yang tersebut. Maka ia membuat tipu dan makar dengan mengembalikan kenyataan, yaitu bahwa Yusuflah yang memulainya. Yusuf hendak memperkosanya. Demikianlah kisah wanita itu kepada suaminya. Hal ini dapat dibuktikan dengan kenyataan, sebab di saat Yusuf lari dari wanita, sedangkan wanita itu mengejarnya, maka yang terpegang olehnya adalah baju gamis bagian belakang. Tujuan wanita itu hendak mengembalikan Yusuf padanya, tetapi Yusuf menolaknya sehingga robeklah baju Yusuf di bagian belakangnya. Para ulama berbeda pendapat sehubungan dengan pengertian saksi yang disebutkan oleh ayat. Apakah dia bayi atau orang dewasa? Ada dua pendapat di kalangan para ulama mengenainya. Abdul Razak mengatakan telah menceritakan kami Israel dan dari Sama dan Ikrimah dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, dan seorangnya saksi dari keluarga wanita memberikan kesaksiannya. Quran surah Yusuf ayat 26. As-Sawri telah meriwayatkan dari Jabir dari Ibnu Mulaika dari Ibnu Abbas bahwa saksi itu adalah seorang yang dekat dengan raja, yakni orang kepercayaannya. Hal yang sama telah dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, As-Sa'idi, Muhammad ibn Ishaq dan lain-lainnya, bahwa saksi itu adalah seorang laki-laki dewasa. Yaitu Ibnu Aslam As-Sa'idi mengatakan bahwa saksi itu adalah saudara sepupu Zulaikha. Demikian kisah Yusuf dalam surah Yusuf. Selanjutnya yakni kisah dan sejarah Nabi yang termuat dalam kisah surah Nuh yang akan dibawakan oleh Mbak Maryam Jamila. Tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan kisah-kisah yang terdapat dalam Quran Surah Nuh. Surah Nuh sendiri terdiri dari 28 ayat dan termasuk surat Makkiyah yang turun setelah surah An-Nahl. Dinamakan dengan surah Nuh karena ini seluruhnya mengisahkan dakwah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh yang tertuang dalam Quran surah Nuh ayat 1-6 menjelaskan tentang kisah Nabi Nuh di dalam menghadapi kaumnya yang ingkar dan sombong. Nabi Nuh diutus oleh Allah
kepada kaum fasik diperintahkan untuk memberi peringatan sebelum datang kepada mereka azab dari Allah. Padahal pada awalnya kaum fasik ini merupakan kaum yang soleh. Bahkan ada 5 orang kaum yang sangat terkenal karena kesolehannya. Namun ketika orang-orang yang soleh tersebut meninggal, terjadilah perubahan yang sangat drastis. Kaum tersebut kemudian kembali menyembah berhala-berhala. Nabi Nuh pun menyeru kepada kaumnya untuk menyembah dan bertakwa kepada Allah. Karena dengan bertakwa niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan memanjangkan umurnya. Tetapi seruan Nabi Nuh tersebut tidak menambah iman kepada mereka. Justru kaumnya tersebut semakin lari dari kebenaran. Begitu pula ketika Nabi Nuh mendoakan mereka, justru mereka itu semakin menghiraukan Nabi Nuh. Bahkan mereka semakin menutup telinganya dengan jarinya dan menutup wajahnya dengan bajunya. Dan mereka tetap berpaling dengan kekafiran dan kesombongannya. Dalam surah Nuh ayat 21, Nabi Nuh berdoa kepada Allah dan berkata, "Wahai Tuhanku, kaumku telah mendurhakaiku dengan sangat. Orang-orang yang lemah dari mereka mengikuti pemimpin-pemimpin yang sesat, yang harta dan anaknya menambah kesesatan dan siksa bagi mereka. Para pemimpin kesesatan itu melakukan makar yang besar terhadap orang-orang yang lemah. Mereka berkata, jangan meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian untuk menyembah Allah semata yang diserukan oleh Nuh. Jangan meninggalkan Wad, Suwa, Yahud, Ya'ub, dan Nasr. Itulah nama-nama berhala yang mereka sembah selain Allah." Kemudian dalam ayat 22 menerangkan bahwa para pembesar dan pemimpin umat Nabi Nuh melakukan segala macam tipu muslihat untuk menghambat dan menghancurkan agama yang dibawa Nabi Nuh. Di antaranya adalah dengan menghalangi dan mengancam orang-orang yang hendak mengikuti ajaran Nuh, memperkuat kedudukan berhala, dan bahkan menghasut masyarakat untuk menganiaya Nabi Nuh. Pada akhir surah ini, Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar menambah kesesatan kepada kaumnya itu. Hal ini ia lakukan karena mereka sudah zalim, yaitu ingkar kepada Nuh dan semakin ingkar ketika dinasihati. Doa itu dimohonkan Nabi Nuh setelah melihat kaumnya tidak mungkin lagi dinasihati dengan cara apapun. Allah menyambut doa Nabi Nuh dan menjelaskan mengapa mereka disiksa, disebabkan oleh kesalahan-kesalahan mereka. Maka mereka ditenggelamkan oleh banjir besar yang dikirim Allah kepada para pendurhaka itu. Lalu segera setelah kiamat datang, mereka dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak akan mendapat penolong selain Allah. Kemudian Nabi Nuh memohon kepada Allah agar membinasakan seluruh kaumnya yang kafir dan durhaka itu, dan jangan sampai ada yang tersisa satupun dari kaumnya itu. Karena jika tidak demikian, pastilah mereka akan menyesatkan kaum-kaum generasi setelah mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Maryam Jamila. Masuk ke subbab terakhir, yakni kesimpulan yang akan dibawakan oleh Mbak Azizah Jasari. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari makalah kami kali ini, yaitu dari uraian yang kami sampaikan tadi dapat diambil satu kesimpulan, bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran menjadi bagian tak terpisahkan dari isi Al-Quran yang menjadi referensi utama bagi orang-orang beriman, bahkan juga seluruh umat manusia di dunia. Meski begitu, bukan berarti Al-Quran itu buku sejarah. Sungguh pun kisah-kisah dalam Al-Quran tidak terlepas dari bukti-bukti sejarah yang dapat disaksikan hingga saat ini. Kisah-kisah dalam Al-Quran juga bermanfaat bagi upaya pembentukan karakter manusia yang berbudi luhur dan memiliki akidah tauhid. Melalui kisah-kisah itu pula, manusia akan membangun peradaban yang lebih baik dengan senantiasa meniru kebaikan bangsa terdahulu serta meninggalkan keburukan-keburukan mereka. Sekian dari saya, terima kasih.
Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Itulah presentasi dari makalah yang kami buat selaku kelompok 2. Dalam sesi kali ini kami tidak membuka soal tanya jawab dikarenakan keterbatasan waktu. Kepada Bapak dosen kami kembalikan sepenuhnya waktu dan tempat. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah dan kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali hari ini. Saya kira kita masih ada waktu menit ya. Kita buka 1-2 pertanyaan saja nanti sebelum saya ini. Mungkin saya kalau agak panjang nanti kita teruskan minggu depan ya komentar dari saya ya. Saya akan mengomentari beberapa makalah hari ini, ada beberapa komentar. Saya persilakan dulu mungkin 10 menit lah kita berdiskusi dulu. Jika teman-teman ada pertanyaan mengenai materi yang disampaikan oleh kelompok ini, dipersilakan. Kami persilakan untuk bertanya. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Karena kelompok kami sudah pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa hikmah dari ketiga surat tersebut yang bisa kita ambil? Izin menjawab. Hikmah yang dapat kita ambil dari sejarah dan kisah Nabi dan kaumnya dalam 4 surat yang kami sebut tadi, yakni ini menjadi pembelajaran bagi kita kaum sesudahnya, kaum yang disebut oleh Allah ulil albab, kaum yang memiliki pemikiran. Sebagaimana firman Allah yang menyebutkan bahwa tidak mungkin Allah mengkisahkan suatu sejarah kaum dan nabi melainkan untuk ibroh liulil albab. Itu jawaban yang bisa kami berikan. Apakah bisa dipahami? Kalau ada tambahan dari yang lain silakan. Nah, saya mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kata Mbak Zizahnya itu menjadikan manusia yang lebih baik, yang berpedoman pada agama atau yang berpedoman pada ketauhidan gitu kan. Gini, di dalam Al-Quran itu ada surat yang menerangkan bahwa barang siapa yang menanam dia akan menuai hasilnya, kayak gitu. Nah, pertanyaan saya, di Indonesia kan banyak kayak TKW, TKI itu banyak yang merantau dan itu niatnya untuk mencari rezeki buat keluarganya. Nah, sedangkan nyampe di negara tetangga, mereka itu kadang dilecehkan, disiksa. Ini salahnya di mana? Karena ini Al-Quran yang salah apa individual manusianya? Izin menjawab sebelum dijawab oleh Mbak Azizah selaku pemateri yang ditimpakan oleh Mas Sabril Anwar. Menurut saya kesalahan yang terjadi pada hal yang disebutkan oleh Mas Sabril Anwar tersebut, yakni sebentar.
Ya, Mbak Aziza dulu mungkin bisa menjawabnya. Oke, monggo Mbak Aziza. Bentar, ada tamu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Syafil Yanwar. Di situ saya menjawab bahwa yang salah itu adalah individualnya, karena tidak mungkin Al-Quran itu salah. Karena Al-Quran memang sudah dijaga oleh Allah, sehingga memang benar-benar Al-Quran adalah bukti yang benar dan tidak ada kesalahan di dalamnya. Sehingga saya menjawab bahwa yang salah itu adalah individualnya. Apa bisa pahami? Ya, bisa. Udah cukup. Mau nanya, Mas. Oke, sebelum ke Sakinah, Syafil tadi hubungannya dengan ayatnya tadi gimana? Hubungan dengan Al-Qur'annya? Apakah Al-Qur'annya yang salah? Segimananya, Mas Syafil? Gini, Zat. Tadi kan Mbak Azizanya itu bilang agar menjadikan manusia itu lebih baik ke depannya, gitu. Oke, hubungannya sama TKI tadi gimana? Kan mereka itu dari Indonesia itu berangkat niatnya baik. Oke. Dari rezeki, Ustaz. Nah, sampai di negara tetangga itu kan mereka kan ada yang disiksa, bahkan ada yang dilecehkan, kayak gitu. Iya. Ada yang berjaya, ada yang sukses, ya kan? Ada yang bisa membantu banyak orang. Kita harus melihatnya secara komprehensif gitu ya. Kalau dihubungkan dengan Al-Qur'annya, saya kira tidak secara langsung ya. Jadi kita perlu mengetahui konsep Al-Qur'an secara umum bahwa Al-Qur'an itu bukan ensiklopedia dari A sampai Z yang tertera semuanya di situ, termaktub ya. Tidak seperti kamus yang semua vocabulary itu mufradnya itu harus tercantumkan, tidak. Tetapi Al-Quran adalah guideline, jadi konsep-konsep umum ya. Pada beberapa bagian memang menjelaskan hal yang nggak detail gitu, tapi itu gayanya Al-Quran. Jadi tidak semuanya akan termaktub dalam Al-Quran, tetapi Al-Quran akan menyinggung atau mewadahi semua hal gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi ada banyak segi yang mungkin belum digali oleh manusia, oleh para mufassir yang dulu belum sempat disinggung. Kenapa? Karena konteksnya berbeda. Jadi konteks manusia hidup ya, kalau kacamata antropologisnya atau sosiologisnya itu berbeda antara di Arab ya, bangsa Arab dengan bangsa di Nusantara misalnya, dengan kaum Jawa gitu ya, bangsa Jawa secara umum Nusantara gitu maksudnya, bukan sukunya Jawa tetapi Nusantara itu kan berbeda secara kultur ya, interaksi masyarakatnya, wataknya, karakter pribadinya kan berbeda. Nah, Al-Quran itu mewadahi semua karakter, semua kultur ya, semuanya diwadahi meskipun tidak termaktub semuanya gitu. Makanya ilmu Quran ini cakupannya yang disampaikan siapa tadi ya, Idham mungkin ya, benar akan terus berkembang begitu. Jadi menyesuaikan dengan konteksnya. Pada beberapa hal yang usul tentu tidak bisa berubah, namanya Al-Quran sudah termaktub begitu. Tetapi dalam rangka penafsirannya, kemudian kontekstualisasinya akan terus berkembang dan berubah gitu. Dan saya kira itu di antara mukjizatnya Al-Quran. Kita tahu setelah ini sudah tidak ada lagi kitab suci. Setelah zaman kita, zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang dan sampai akhir zaman, tidak akan muncul nabi baru, gitu. Tidak akan muncul nabi yang lain, khatamun nabiyyin gitu ya. Nah, apakah Al-Quran bisa selalu soleh likulli zaman wa makan gitu ya, selalu kontekstual, selalu bisa menjadi solusi permasalahan kehidupan manusia, sedangkan jarak kita dengan Nabi Muhammad sudah 1400 tahun lebih gitu. Bagaimana dengan umat-umat setelah kita ya, generasi-generasi setelah kita kan tidak pernah tahu ada berapa puluh ribu tahun lagi gitu. Meskipun isyaratnya ya zaman kiamat dengan zaman yang begini itu sudah dekat gitu. Tapi dekatnya kan 1400 kan belum ada apa kita ya. Alhamdulillah belum kiamat gitu. Kita juga semua tidak pernah tahu kapan itu kiamat. Nah, sampai deadline kehidupan manusia sampai menunggu kiamat. Nah, kita kan selalu memerlukan ajaran-ajaran yang terbarukan gitu.
Bukan berarti hal-hal yang baru kemudian berbau bid'ah dan melanggar agama, tidak. Tetapi inovasi-inovasi dalam agama itu selalu butuh penyegaran dalam tertentu gitu. Makanya ada yang menyinggung bahwa setiap 100 tahun itu akan ada mujadid baru yang Allah turunkan ya untuk menyegarkan agama kembali gitu. Karena konteks keberagamaan ya dengan agama dengan keberagaman sosialnya masyarakatnya itu kadang berbeda gitu, secara sedikit gitu. Nah makanya butuh mufti, butuh para ahli fikih yang memahami tafsir ya, termasuk para mufassir itu kan juga tidak cukup hanya memahami aqwal asar dari para sahabat ulama ya, tetapi juga butuh yang ahli fikih juga, ahli usul dan banyak disiplin ilmu yang lain gitu, termasuk ilmu balaghah ya, ma'ani juga, bayan, ilmu-ilmu yang mungkin tidak ada secara disiplin ilmu pada zaman sahabat atau zaman awal Islam. Sosiologi, antropologi itu kan juga perlu dipelajari oleh umat Islam gitu, agar memahami bagaimana konteks masyarakat, kemudian Barat dengan kemajuannya, bagaimana kita menyikapinya, dan kita punya landasan Al-Quran, bagaimana mengontekskan ini gitu. Sedangkan Al-Quran itu bukan hanya turun untuk umat Indonesia, Al-Quran tidak hanya turun bagi umat di Asia Tenggara, tapi rahmatan lil alamin. Nah, bagaimana rahmat Al-Quran ini ya, ajaran Islam ini bisa dirasakan semua. Oke, saya kira itu dulu ya pertanyaan dari teman-teman. Bisa kita sambung minggu depan insya Allah ya. Jadi makalahnya saya lihat sudah cukup bagus sekali. Ini kelompok kedua ya, presentasi kelompok kedua. Iya Pak. Oke, sudah sangat bagus sekali, banyak perkembangan pada segi teknikalnya. Mungkin hanya beberapa referensi saja yang perlu diperbaiki karena masih menggunakan beberapa sumber referensi yang friendly dari beberapa website yang sebenarnya perlu ditelisik kembali, dilihat kembali, dipertimbangkan kembali apakah sudah valid atau belum gitu. Tapi oke, di masa pandemi ini kita tentu susah mencari buku yang begitu yang valid gitu, yang mu'tabar itu agak susah juga gitu. Jadi saya maklumi pada beberapa bagian yang masih menggunakan itu tidak apa-apalah, bagian kecil saja. Secara umum ala kulli hal sudah bagus sekali dan perlu kelompok-kelompok berikutnya juga perlu mengikuti standar yang seperti ini. Baik, dari pemateri ada pertanyaan saya, mungkin perlu saya jawab sedikit sebelum kita closing. Mungkin selama menulis makalah ini menemukan hal-hal yang perlu kita diskusikan. Oke, ini 30 halaman 25 halaman. Oke, ya standar. Jadi saya perlu mengingatkan ke teman-teman semuanya untuk menyiapkan makalah. Saya harapkan semuanya bisa maksimal ya, karena nanti kita jadikan nilai UTS gitu ya. Jadi saya harapkan bisa dikerjakan dengan maksimal, presentasi pun juga maksimal. Kemudian ada tambahan PowerPoint ya silahkan, lebih baik gitu. Kemudian tiap minggu kita pakai Google Meet ya. Sanggup teman-teman ya? Oke, untuk hari ini ya saya mohon maaf sekali tidak bisa maksimal karena sudah ditunggu di Zoom ini, ada international seminar di UIN Malang. Asosiasi ilmu adab. Jadi saya mohon maaf mungkin kurang maksimal pertanyaannya dari teman-teman yang lain ya. Sakinah tadi mau tanya ya? Satu deh kalau masih mau tanya Sakinah. Iya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, siapa orang yang pertama kali mengenalkan berhala dan mungkin gimana sih asal-usul penyembahan dari berhala tersebut gitu Ustaz? Wah, pertanyaan susah ini. Ada yang bisa menjawab teman-teman materi? Saya ingin menjawab. Azza dulu baru Idham. Silakan Azza. Jadi menurut cerita yang saya dengar, ada orang-orang solih bernama Wat, Suwah, Yakub, Yagud, Yauk, dan Nasr. Nah, mereka itu adalah orang-orang solih pada zaman sebelum Nabi Nuh. Nah,
ketika mereka orang-orang soleh itu meninggal, orang-orang lainnya itu ingin mengenang jasa mereka karena kesolihan mereka, ingin mengenang kayak jasa mereka, kesolihan mereka dengan cara membuat patung untuk dikenang. Nah, ketika orang-orang yang membuat patung ini meninggal setelah terpaut berapa waktu yang lama, dan orang-orang setelahnya itu jadi dibisiki oleh setan untuk untuk menyembah patung-patung yang dibuat itu tadi. Padahal semestinya patung itu hanya dibuat untuk mengenang, bukan untuk menyembah. Tapi karena datang kaum setelah orang-orang soleh itu, setan membisikkan untuk menyembah patung-patung tersebut. Seperti itu. Apa bisa dipahami? Oke. Lalu kan gini Mbak, itu kan syaratnya. Lah, yang pertama kali mengenalkan berhala itu siapa? Maksudnya ada sekelompok orang kah atau cuma satu orang gitu, Mbak? Oh iya, sebentar. Yang lain juga bisa menjawab. Idham, Ikvina, mungkin silakan yang lain. Oke, dalam hal ini juga. Ya, silakan Idham. Oh, saya mboten sakit, Tat. Kalau mboten sakit. Oh, yang lain yang mau jawab. Oke, sambil nunggu teman-teman materi. Diskursus ini juga berputar sekitar penyembahan, pengagungan, gitu ya, pengkultusan, penghormatan. Itu secara bahasa perlu didudukan dengan baik gitu. Misalnya kita menghormati orang tua tentu berbeda dengan menghormati sesembahan gitu, atau mengagungkan gitu. Mengagungkan orang tua artinya membuat beliau agung di depan mata kita gitu. Nah, mengagungkan ini berbeda dengan ketika kita taruh kepada sesembahan, kepada Tuhan, ilah gitu ya. Nah, kepada konteks yang di luar Islam, nah sesembahan kan bisa berwarna bermacam-macam gitu. Ada yang menyembah patung yang dia bikin sendiri, ada yang menyembah artinya pagan ya, wasan itu, berhala itu, ada yang dari batu ya, atau pohon besar ya, atau kepercayaan terhadap roh gitu ya. Jadi perlu didudukkan apa itu pengagungan, kemudian penyembahan gitu ya. Kalau di kultur Jawa, di istana misalnya, ya, menyembah kepada raja itu tidak berarti menyembah kepada Tuhan gitu. Nah, tapi kalau konteks menyembah yang ditanyakan Sakinah tentu adalah penyembahan kepada berhala, itu siapa yang memulainya gitu ya. Saya terus terang tidak ingat referensinya, tetapi saya sepakat dengan yang disampaikan Azizah tadi. Kalau zamannya Nabi Ibrahim sudah jelas perentangannya. Kemudian ternyata pada zamannya Nabi Nuh itu ya, itu pun sudah Adam, Idris, Nuh ya, itu sudah mulai juga pengkultusan kepada orang-orang yang mungkin dianggap pahlawan, dianggap penyelamat, atau yang diagungkan, tapi secara berlebihan. Dia inginnya menghormati, tetapi tidak ketemu jalannya, gitu ya, tidak terpapar oleh ajaran Islam yang benar, gitu ya. Ajaran Islam ini tentu tidak hanya pada ajarannya Nabi Muhammad, tapi ajaran dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang terakhir, dan semua nabi-nabi yang mungkin tidak kita ketahui namanya, semuanya adalah ajaran Islam ya. Aslama yuslimu Islam, semuanya berislam. Yang berbeda mungkin syariahnya. Syariah bisa berbeda karena syariah itu teknikal, hal yang teknis. Tetapi secara konsep ya, maka Islam itu artinya ketauhidan itu, dan itu yang membedakan, yang paling membedakan dengan agama atau kepercayaan atau aliran yang lain. Jadi konsep tauhid itu yang memberikan makna keislamannya. Adapun cara sholat, cara zakat, cara beribadah yang lain ya,
itu bisa berbeda. Dan kita tahu setelah Nabi Muhammad maka sudah final cara beribadah yang tidak mungkin bisa diubah, yang mahdhah seperti sholat kita ya, syariat-syariat yang sudah ijma itu maka tidak bisa diubah. Kalau sebelumnya kan masih sangat berubah gitu. Bagaimana cara sholat, apakah rukunya sama, berapa rakaatnya, waktunya kapan saja berbeda dari umat satu dengan umat yang lain. Oke, saya kira kita cukupkan dulu ya pertemuan kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf kalau tidak efektif perkuliahan hari ini. Semoga banyak hal yang bisa didapatkan dari para pemateri. Kalau perlu PPT juga di-share di grup WhatsApp ya. Dan makalah saya harapkan di-upload di LMS, sudah ada fiturnya. Kemudian jangan lupa presensi yang belum. Kita ketemu lagi minggu depan insya Allah ya dengan kelompok berikutnya ya, kelompok ketiga insya Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa itu. Tugas Wiki yang belum. Ingin menanggapi. Yang habis menghantui. Tugasnya itu berkumpulnya tugas. Yang 5 anak yang